Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pelatih, izin memperkenalkan diri. Nama saya Biar Raflil Hamdi. Saya bekerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, lebih tepatnya di unit Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Jambi. Saya angkatan ke-7 dan berada di kelompok 1. Baiklah, pada hari ini saya akan menampilkan sebuah materi mengenai analisis SWOT, kedisiplinan pegawai Basarnas dan kesiapsiagaan bela negara. Namun sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita tahu apa arti kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu tindakan warga negara dalam mencegah ancaman baik dari pihak luar maupun pihak dalam. Adapun ancaman dari pihak luar yaitu seperti konflik antar negara, dan adapun ancaman dari dalam negeri yaitu tentang gerakan separatisme maupun budaya-budaya asing yang mempengaruhi kinerja ataupun para anak muda dalam membangun generasi emas Indonesia ini. Selanjutnya kita memasuki kepada analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Di sini dengan penerapan kedisiplinan bagi kesiapsiagaan bela negara, yang pertama tentu struktur organisasinya jelas seperti sistem komando, prosedur kerja yang untuk mendorong kedisiplinan para pegawai. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan rutin. Di sini apabila kita telah menerapkan kedisiplinan dengan baik, pasti hal-hal yang lain akan mengikuti, seperti pada saat kita melakukan latihan, operasi, dan yang lain-lain. Yang ketiga, menimbulkan semangat nasionalisme dan dedikasi yang tinggi. Dengan menerapkan kedisiplinan yang baik, maka tanggung jawab yang kita emban sebagai bentuk pengabdian itu akan berjalan dengan baik. Yang kedua, kita masuk ke dalam kelemahan. Di sini ada beberapa kelemahan dalam penerapan kedisiplinan. Yang pertama yaitu kedisiplinan yang belum merata. Mungkin di kantor Basarnas sendiri hampir seluruhnya para pegawai menerapkan kedisiplinan dengan baik. Akan tetapi mungkin ada satu atau dua pegawai yang belum menerapkan kedisiplinan yang baik. Mungkin terpengaruh dari budaya, lingkungan sekitar, ataupun sifat individunya tersendiri. Yang kedua, mungkin kurangnya ada pengawasan internal yang konsisten, seperti mereka yang melanggar SOP tanpa ada pengawasan rutin. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas pendukung. Dan yang terakhir, tuntutan psikologis yang tinggi. Mungkin dikarenakan stres dari pekerjaan dan resiko yang mereka hadapi, dituntut lagi dengan kedisiplinan yang tinggi, dan belum bisa menyesuaikan dengan apa yang harus diterapkan, membuat mereka semakin merasa terbebani. Yang berikutnya yaitu peluang atau oportunis. Dukungan dari pemerintah dalam bela negara. Di sini dengan adanya penerapan kedisiplinan bisa membuat budaya kedisiplinan di semua instansi maupun Basarnas itu semakin tinggi, semakin kuat. Maka dari itu dengan ada budaya kedisiplinan ini membuat kita dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital seperti presensi dan pelaporan digital akan meningkat. Contoh tadi, presensi apabila tidak bisa digunakan fingerprint bisa diakali dengan penggunaan web, supaya nantinya semua pegawai bisa mengabsen dengan cepat dan tentunya kedisiplinan akan makin terjaga. Yang ketiga yaitu adanya kerjasama dengan instansi lain seperti pihak militer ataupun pihak sipil. Di sini apabila kita menerapkan kedisiplinan dengan baik, tentu akan menjadi contoh bagi instansi-instansi lain dalam menerapkan kedisiplinan. Maka dari itu kita sebagai instansi ataupun pegawai Basarnas harus menerapkan kedisiplinan dengan baik. Yang terakhir ada ancaman. Di sini ada beberapa ancaman seperti perubahan iklim dan frekuensi bencana, kultur budaya individualisme. Yang ketiga ada gangguan faktor eksternal, dan yang terakhir ada yang kurangnya regenerasi sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. We are family. Afiknam Jagat Samagra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.